Baik, selanjutnya mengenai analisis kinerja pertumbuhan aset dan sumber-sumber aset atau dana yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu mengenai tabel rasio pertumbuhan laporan posisi keuangan. Berikut merupakan tabel rasionya. Selanjutnya, analisis pertumbuhan selama 6 tahun. Baik, yang pertama yaitu mengenai aset lancar. Dari hasil data analisis komparatif yang tergambar dalam bentuk grafik tersebut, terlihat bahwa aset lancar pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk menunjukkan tren yang berfluktuasi. Hal ini terlihat dari tren pada tahun 2016 hingga 2017 meningkat sebesar 1,58%. Tahun 2017 hingga 2018 mengalami tren yang peningkatan dari sebelumnya sebesar 10,68%. Tahun 2018 hingga 2019 kembali mengalami tren penurunan sebesar 10,22%. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami tren terburuk di mana terjadi penurunan hingga mencapai di bawah garis yaitu sebesar minus 1,45%. Di mana penurunan ini turun secara drastis meskipun pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,56%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang bagus dalam mengelola aset lancarnya. Selanjutnya, aset tidak lancar. Sementara untuk pertumbuhan aset tidak lancar juga menunjukkan tren yang berfluktuasi. Hal ini terlihat dari tren pada tahun 2016 hingga 2017 sebesar 1,13%, tahun 2017 hingga 2018 mengalami tren yang penurunan dari sebelumnya sebesar minus 2,12%. Selanjutnya tahun 2018 hingga 2019 kembali mengalami tren peningkatan hingga 4,96%. Tahun 2019 hingga 2020 mengalami tren penurunan hingga mencapai di bawah garis yaitu sebesar minus 6,77%. Dan tahun 2020 hingga 2021 ini merupakan tren terbaik di mana terjadi peningkatan yaitu hingga mencapai 37,11%. Di mana peningkatan ini naik sangat drastis. Hal ini memberikan indikasi bahwa perusahaan tidak stabil dalam meningkatkan investasinya dari tahun ke tahun. Komponen selanjutnya yang tidak kalah penting dalam LPK adalah liabilitas. Liabilitas sendiri terdiri dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Di mana yang pertama tren liabilitas jangka pendek juga terjadi fluktuasi selama 6 tahun terakhir. Dalam grafik tersebut, terlihat bahwa liabilitas jangka pendek mengalami tren yang berfluktuatif, di mana tahun 2016 hingga 2017 mengalami pertumbuhan hanya sebesar 0,85%. Tahun 2017 hingga 2018 mengalami tren yang meningkat sebesar 35,65%. Dalam hal ini dapat kita asumsikan bahwa PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk macet dalam pembayaran utangnya. Tahun 2018 hingga 2019, tren liabilitas jangka pendek kembali naik sebesar 44,73%, yang menunjukkan indikasi peningkatan utang kembali. Dan tahun 2019, 2020, liabilitas jangka pendek juga mengalami penurunan menjadi 31,55%. Dengan asumsi perusahaan telah membayarkan utangnya dan kemudian sedikit menurun lagi pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi 31,18%. Dan setelah ditelusuri ke LPK dan didapati bahwa hal ini terjadi karena adanya fluktuasi juga pada pajak penghasilan badan yang sangat signifikan. Komponen selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis komparatif yang tergambar dalam grafik berikut, terlihat bahwa tren liabilitas jangka panjang juga bersifat fluktuatif. Hal ini terjadi pada tahun 2016 hingga 2017, terjadi tren kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar 33,62%. Tahun 2017 hingga 2018 terjadi tren penurunan liabilitas jangka panjang menjadi minus 3,73%.
Hal ini disebabkan karena perusahaan telah membayar liabilitas jangka panjangnya. Pada tahun 2018 hingga 2019, terjadi tren peningkatan sebesar 1,85%, di mana hal ini diasumsikan bahwa perusahaan berusaha untuk bertahan dengan menambah sedikit utang. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2020, kembali terjadi tren kenaikan sebesar 7,75%. Kemudian pada 2020 hingga 2021 terlihat bahwa perusahaan terus berusaha untuk melunasi hutangnya, sehingga pada tren ini terlihat terjadi penurunan hingga minus 28,04%. Yang terakhir yaitu tren ekuitas. Setelah dilakukan analisis komparatif, terjadi bahwa tren yang terjadi juga bersifat fluktuatif. Hal ini terlihat dari tahun 2016 hingga 2017, perusahaan mengalami tren pertumbuhan ekuitas sebesar minus 0,18%. Tahun 2017 hingga 2018, ekuitas juga mengalami tren kenaikan yang bertumbuh sebesar 3,65%. Sebagai akibat adanya bertambahnya saldo laba perusahaan yang belum dicadangkan. Selanjutnya, tahun 2018 hingga 2019, perusahaan mengalami penurunan ekuitas karena kita ketahui dari laporan laba rugi yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, perusahaan mengalami laba yang sedikit turun dari tahun sebelumnya. Namun, pada 2019 hingga 2020, ekuitas perusahaan semakin menurun drastis sebesar hingga di bawah garis, yaitu sebesar minus 15,24%. Ini merupakan tren terburuk karena perusahaan tidak mampu mempertahankan ekuitasnya. Namun, pada 2020 hingga 2021, perusahaan berusaha meningkatkan tren ekuitas yang menjadi sebesar minus 3,47%. Dampak dan risiko pertumbuhan tersebut yaitu, dampak dari pertumbuhan perusahaan yang bersifat fluktuatif ini akan berdampak pada penilaian investor atas pengendalian posisi keuangan perusahaan. Apalagi jika aset dan ekuitas mengalami pertumbuhan negatif, hal ini tentunya harus menjadi perhatian oleh perusahaan penyebabnya dan bukan karena aktivitas yang merugikan. Sehingga diperlukan analisis lebih lanjut demi pembuatan keputusan yang tepat bagi investor dan kreditur. Selanjutnya, kesimpulannya, selama 6 tahun terakhir, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dapat dikatakan beroperasi dalam kondisi yang baik, di mana aset perusahaan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun turun pada tahun 2019 hingga 2020, namun perusahaan kembali meningkatkan aset pada tahun 2020 hingga 2021. Begitu juga dengan liabilitas. Perusahaan juga mengalami fluktuasi di mana tahun 2020 hingga 2019 hingga 2020, perusahaan membayar utangnya. Meskipun dengan adanya pandemi, perusahaan berusaha untuk melanjutkan usaha perusahaan dengan menambah utangnya pada pinjaman bank dan utang obligasi, dan tahun berikutnya saat perusahaan masih tetap bisa menghasilkan keuntungan, perusahaan mampu mengangsur utangnya. Terakhir, di sisi ekuitas, menunjukkan kinerja yang bagus di mana terjadi tren peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2017 hingga 2018. Sebagai akibat adanya laba non-recurring dan selanjutnya penurunan terjadi pada tahun 2018 hingga 2019, lalu sedikit meningkat pada 2020 hingga 2021. Rekomendasinya, dalam menganalisis laporan keuangan, harus dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman bagaimana kinerja perusahaan, dan diharapkan perusahaan untuk senantiasa meningkatkan investasinya dalam bentuk aset tak lancar dan sebisa mungkin untuk membayar kewajiban, serta selalu membayar dividen kepada pemegang saham sebagai sinyal bahwa perusahaan dalam kinerja yang bagus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, analisisnya akan disampaikan oleh rekan saya, Laura Kalista Wijaya.